Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Woi, woi. Siapa yang bayar lu? Siapa yang bayar lu? Siapa yang bayar lu? Siapa yang bayar lu? Dan kembali berjumpa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Kami undang Anda untuk bergabung ngobrol bersama kami. Saya Hersunu Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini di hari Kamis. Dan Kamis ini tanggal 14 ya, harusnya ada debat kandidat di BEM UI harusnya hari ini ya Mbak ya. Betul. Sayangnya dua orang calon presiden yang lain yakni Prabowo dan Ganjar Pranowo tidak bisa hadir. Yang hanya bisa hadir Anies Baswedan. Katanya Ganjar berangkat umroh. Kemarin baru haji nih, kayaknya lagi rajin banget nih. Kelihatannya sangat religius nih belakangan Pak Ganjar, selain tampil di azan, rupanya haji terus habis haji kan umroh lagi. Biasanya kan orang umroh itu kalau nggak bisa berangkat haji, biasanya gitu ya Mbak ya. Tapi ini kelihatannya Pak Ganjar mungkin kurang afdol jadi berangkat umroh. Terus Pak Prabowo katanya ada acara-acara kenegaraan yang tidak bisa diwakilkan. Ini sayang banget ya. Dan saya khawatir nih kalau jadi modus nanti kemudian semua kampus ditolak semua nih. Padahal kita pengennya kampus ini bagian dari proses peningkatan kualitas pemilu kita, khususnya pilpres gitu kan Mbak ya. Iya benar banget Mas Hersu, ini banyak yang kecewa ya. Saya lihat itu di akun Instagram dari BEM UI itu rame di bawahnya di situ mempertanyakan begitu. Dan mereka yang berbicara ini kan anak-anak muda yang nantinya akan menjadi pemilih muda begitu. Dan tapi dari BEM UI rupanya masih menjanjikan Mas Hersu bahwa ini bukan batal tapi ini sekedar diundurkan lah gitu ya jadwalnya. Ya, itu kan bahasa batal atau diundurkan dua hal yang berbeda, karena sejak awal kan memang ada kesan keengganan gitu ya, kayak juga kan bolak-balik juga ketika bicara terkesan dia enggan untuk debat di kampus itu. Tapi oke lah, kita tinggalkan karena acaranya batal. Yang tadi itu, yang video yang kita putarkan di awal tadi itu video yang kemarin ya Mbak, yang di Bareskrim ya. Kok saya cari-cari di media online, di mana-mana ini nggak ada beritanya ya gitu ya. Iya, itu adalah kejadian yang kemarin ketika Bung Rocky Gerung itu kan diperiksa kembali kan di Bareskrim Mas Hersu. Dan kemudian dari pagi sebetulnya itu sudah ada rekaman-rekaman gitu ya dari teman-teman dari emak-emak gitu, karena saya melihat ada di beberapa grup begitu emak-emak datang ke sana begitu katanya untuk mengawal Rocky Gerung begitu kan. Jadi kalau sebelumnya Rocky Gerung dipersekusi oleh emak-emak, sekarang tidak perlu Rocky yang menghadapi karena emak-emak yang akan menghadapi. Nah, mereka mengatakan demikian. Tapi saya juga melihat ada juga yang membagikan gitu Bung Jumhuri Hidayat, yaitu dia ketua umum atau apa sebutannya kalau di KSPSI ya. Saya lupa presiden atau ketua umum. Kan ada yang presiden, ada yang ketua umum. Ya pokoknya pimpinan dari KSPSI lah ya. Iya, itu ada yang memvideokan gitu dia dengan anak buah atau dengan para buruh begitu datang ke sana begitu, tidak terlalu banyak memang, tapi artinya mengawal apa yang pemeriksaan dari Rocky Gerung tersebut. Karena kalau kita masih ingat Rocky mengatakan bajingan tolol itu kan di acara dari Jumhur juga Mas Hersu, di Bekasi kan ya, betul. Bekasi, ya. Iya, KSPSI Bekasi, dan itu menjelang demo besar buruh pada tanggal 10 Agustus. Jadi saya rasa ini solidaritas yang baiklah dari Bung Rocky Gerung dan teman-teman begitu ya. Dan kemudian
kita tahu juga bahwa sebelumnya setelah ada persekusi dari Novi Bule ya, kalau nama dia menyebut Kurniati sih dirinya sendiri. namanya, Noviana Kurniati namanya. Iya, aslinya adalah Noviana Kurniati, tapi dia menyebut dirinya sendiri sebagai Novi Bule begitu di akun media sosialnya. Dan memang sesudah dia melakukan persekusi kepada Rocky Gerung pada pekan yang lalu, dia mengatakan bahwa dia tidak akan mundur, tidak akan kapok, dan pada hari Rabu depan dia akan tetap datang ke Barreskrim untuk mendatangi Rocky begitu. Nah, itu rupanya yang kemudian mungkin ditandai oleh para emak-emak dan juga oleh para buruh begitu, yang kemudian mereka tidak ingin hal yang sama kembali terjadi kepada Bung Rocky, sehingga mereka kemarin menjagalah dia di sana begitu, Mas Hersu. Ya, 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 ya. Jadi saya makanya bingung, agak aneh ya beritanya, karena waktu dia persekusi itu rame banget, yang sementara ini video-video ini kok munculnya banyak di media sosial gitu loh ya. Saya juga dikirimi, tapi kan seperti biasa kalau dikirimi berita-berita semacam itu, saya coba klarifikasi, benar nggak ini persisnya, kapan ini. Tapi kalau saya lihat ini dari video tadi kan kelihatan ada, ini coba kita lihat, ini kan ada video KSPI, KSPSI dan sebagainya yang mengerubuti Noviana Kurniati. Ini peristiwanya kemarin, ada polisi juga di situ gitu ya. Jadi kelihatannya peristiwa kemarin ini, Mbak ya. Iya, iya betul. Jadi bahkan banyak netizen begitu yang mempertanyakan kalau di media sosial ini video ini marak sekali, Mas Irsu, termasuk salah satu viral begitu. Dan kemudian banyak komentar-komentar juga, terutama kalau di Instagram mereka mempertanyakan, loh kenapa harus dilindungi, kan memang dia di sana tujuannya adalah mempersekusi Rocky begitu. Dan kemarin ketika Rocky dipersekusi juga tidak kemudian dipeluk dilindungi oleh polisi begitu ya. Tapi memang kejadiannya mungkin ini berbeda begitu. Jadi ya tampak disitulah bahwa Rocky ini Novi ini begitu belum kesampaian untuk menunggu Rocky keluar begitu dari pemeriksaan, dan kemudian dia digeruduk begitu oleh teman-teman yang ada di sana, dan kemudian mungkin supaya tidak terjadi hal yang terlalu jauh gitu, dan kemudian di bawah ketiak Pak polisi itu kemudian mereka berlari begitu dan sambil tetap dikejar gitu. Sebenarnya ini hal yang memalukan sih ya Mas Hersu, karena demokrasi tidak seperti ini. Ya boleh saja saling-saling, misalnya Novi dan teman-teman kemudian ada di sana gitu, sama-sama berada di sana berhadapan, tapi tidak harus terus kemudian harus menyentuh secara fisik seperti yang dilakukan kan yel-yel apa segala macam bersautan, kan lebih seru tuh malah. Iya, ya lebih seru demikian, apalagi kalau kemudian sambil menunggu mereka kemudian saling berdiskusi satu sama lain, walaupun panas hati tidak jadi masalah, mereka atau memang berseberangan, tapi tidak harus seperti Novi kemarin yang kemudian mendatangi, kemudian mendorong Rocky apa dan sebagainya, padahal sudah diperingatkan gitu ya. Ya, oke. Mari kita pindah, kita tinggalkan Noviana, nanti kita dengar penjelasan dia apa, karena kalau kemarin kan katanya setelah dia menggeruduk atau mempersekusi Bung Rocky, katanya dia dapat banyak ancaman, katanya begitu ya, bahkan sampai mau diserempet kendaraan dan sebagainya. Saya kok nggak yakin sih kalau perilaku dari pendukung Rocky, karena saya kira kita kan kenal seperti apa perilakunya pendukung Bung Rocky, itu nggak mungkin melakukan hal semacam itu. Mungkin kalau sekedar iseng ya meneror lewat WhatsApp mungkin iya ya, karena kan nggak lama setelah itu nomor WhatsApp-nya Novi kan bertebaran di media sosial juga gitu ya Mbak. Ya betul Mas Sesul. Jadi saya pun juga tidak yakin ya, apalagi kalau sampai melakukan ancaman secara fisik apa dan sebagainya begitu. Dan saya rasa kalau seandainya kita melihat kepada Rocky sudah menerima itu selama bertahun-tahun gitu. Ancaman baik fisik maupun verbal maupun tulisan maupun bully apa dan sebagainya, bahkan terakhir juga dilempar oleh dilempar air kemasan mineral begitulah ya, dan kemudian yang mengenai kepada Bung Refli Harun begitu, itu sudah biasa dia bahkan digeruduk, pernah dia masuk ke dalam mobil ambulan untuk dari hal-hal yang apa yang dialami Novi itu mungkin hanya seperberapa persennya dari yang dialami oleh Rocky selama ini begitu. Ya oke. Mari kita pindah. Ada dua topik yang saya kira saya usulkan menarik, ini adalah kelihatannya Pak Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ini sudah mulai ada kampanye semacam negatif campaign gitu ya, kalau kita simak dari apa yang dilakukan oleh Pak Yakul. Dan yang kedua tentang kasus Rempang ya, karena Rempang itu kemudian kita mendapat banyak fakta-fakta baru secara hukum gitu yang menunjukkan bahwa seperti apa sih duduk persoalannya, karena kan kalau
kita menyimak dari pemerintah kan selalu pemerintah menyebutkan bahwa itu warga tidak punya alas hak gitu ya. Dan bahkan kemudian muncul pernyataan bahwa oh ini yang ditangkap demonstrannya itu berasal dari luar dari luar Batam. Ya memang iya karena ini muncul solidaritas dari Puak Melayu itu dari bangsa Melayu kan gitu ya Mbak ya. Jadi jangan kemudian dianggap bahwa ini ada provokatornya. Seperti juga dikatakan oleh Balil gitu waktu di Komisi 6 DPR kemarin kan dia juga menyatakannya ada orang asing. Indikatornya apa? Sederhana banget, ada itu bule kok ngomong di media sosial kata dia. Mungkin TikTok maksudnya gitu yang ngomongin soal rempang gitu. Ya sekarang kan di zaman daerah seperti ini itu yang kayak gitu tuh biasa banget gitu. Saya pikir tadinya indikatornya ada laporan intelijen atau apa gitu. Oke, dua topik itu Mbak kita bahas ya. Saya sih usul Pak, kita bahas Pak Yakul dulu deh yang ngomongin bahwa katanya kalau menyebut nama Amin itu bid'ah gitu. Dan kalau dalam Islam kan kemudian ada ajaran ini agak aneh NU ngomong bid'ah biasanya karena NU yang sering dicap melakukan bid'ah, tapi sekarang ternyata tokoh ya. Tokoh NU malah ngomongin bid'ah, dan kalau biasanya kan paketnya lengkap gini biasanya bid'ah itu adolalah itu minanar. Itu masuk neraka. Jadi kita bahaya dong ya kalau minanar masuk neraka ini Pak Yakul. Nah, ini yang menurut saya menarik ini apa yang dilakukan oleh Pak Yakul ini, Pak. Iya, Mas Ersu. Jadi supaya pemirsa Off the Record tahu, itu terjadinya kemarin begitu ya kejadiannya. Ini pada sebuah acara di Balitbang Diklat begitu dari Kementerian Agama di Surabaya. Jadi kepala dari Acara resmi ya berarti ya. Acara resmi dari Kementerian Agama ini. Jadi Kepala Balitbang Diklat Kementerian Agama di sana di Surabaya di Jawa Timur itu bernama Amin Suyitno begitu. Nah, nama Amin dari Pak Amin Suyitno inilah yang kemudian disebut oleh Menteri Agama. Jadi dia mengatakan bahwa biasanya dipanggil Pak Itno bukan Amin Suyitno gitu. Jangan-jangan ada capres singkatannya Amin, dia mengatakan demikian. Berarti kan jadi memang jelas dia ini kalimatnya jelas loh Mas Ersu, dia mengatakan bahwa biasanya dipanggil Pak Itno bukan Amin Suyitno. Jangan-jangan ada capres singkatannya Amin. Terus kemudian dia meneruskan, tapi saya enggak pilih itu, maksudnya tidak pilih Amin. Jelas ya masih ada yang pilih itu bidah, dia mengatakan begitu atau bid'ah begitu ya. Dan tapi ketika acara itu sudah selesai begitu dan kemudian wartawan itu menanyakan apa maksud dari tadi mengatakan bahwa tapi saya enggak pilih itu Pak, jelas ya masih ada yang pilih itu bid'ah, dia mengatakan demikian. Dan kemudian Menteri Agama itu menjawab bahwa ya itu hanya bercanda saja gitu, jangan dikaitkan terlalu jauh dengan kontestasi pilpres gitu. Tapi dia jelas tadi mengatakan Mas Hersu bahwa jangan-jangan ada capres singkatannya Amin. Jadi bagaimana begitu ya? Hanya dalam jangka waktu singkat saja sudah bisa berubah dan alasannya itu tidak masuk akal jadinya bahwa itu jangan dikaitkan. Toh dia sendiri yang mengaitkan gitu. Ada dua hal yang menurut saya ini penting ya. Karena satu dia pejabat negara dan bicaranya itu dalam konteks dia sebagai pejabat negara. Makanya kemudian Bawaslu udah langsung menegur gitu ya, menegur Pak Yakut Khalil Qomas. Yang kedua ini juga kaitannya dengan NU ya. Kan dia ini adik kandung dari Ketua Umum PBNU Pak Yahya Stakuf, dan Pak Yahya Stakuf sudah sejak awal menyatakan bahwa tidak ada capres yang boleh mengatasnamakan NU. Nah, ini Pak Yahya Stakuf jelas loh, dan kata dia kalau ada yang mau dipecat loh. Waktu itu dinyatakan kalau ada yang ini dipecat oleh Pak Yahya Stakuf. Tapi ini adik kandungnya sendiri yang ketua Ansor ya, GP Ansor ini kan gitu ya. Dan dia ini satu tadi jelas itu negatif campaign untuk pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar. Dalam hal ini dia sama dengan Pak Yahya, kelihatannya dia juga nggak, dia mungkin ini juga bermusuhan dengan Caimin terutama begitu ya. Betul. Yang jadi masalah kan kemudian kalau dia ini punya preferensi sendiri Pak Yakut Khalil Qomas ini. Kalau banyak sekali video-video beredar dan jejak digitalnya dia betul-betul mengkampanyekan Pak Erick Thohir gitu yang akan didukung dan dia sebut sebagai banser bersertifikat kan begitu. Jadi bagaimana mungkin ada satu tadi ada persoalan dia pejabat negara, kedua dia adik kandung dari ketua BPU yang melanggar aturan sendiri yang dibuat oleh kakak kandungnya gitu loh. Jadi bagaimana keputusan dari PBNU itu akan ada di bawahnya gitu. Kalau orang akan kader NU atau warga Nahdien akan bilang
ya adik kamu sendiri aja udah nggak mentaati perintahmu, akhirnya kita kan sendiri bukan bahaya bagi. Iya, ini memang sering dia memang Menteri Agama kita yang sekarang ini sering melakukan hal-hal yang kontroversial ya Mas Hersu. Ini pernyataan-pernyataannya sering kontraproduktif begitu. Jadi orang akhirnya malah banyak yang bukannya sesudah dia mengatakan sesuatu, bukannya terus kemudian kita menjadi konstruktif begitu bahwa Menteri Agama bahwa Kementerian Agama ini memberikan sesuatu yang yang nyaman, yang kita memiliki perasaan nyaman lah kalau melihat Menteri Agama, seharusnya kan demikian. Tapi dengan komentar-komentarnya yang sering kontraproduktif itu akhirnya malah kemudian menjadi hal-hal negatif, terutama kalau di media sosial kita tahu mereka langsung kemudian menggali yang sebelum-sebelumnya, terus kemudian mempertanyakan, mohon maaf kalau sekarang ini langsung terus kemudian juga dipertanyakan, wah sejak jadi Menteri Agama berapa ya kekayaannya apa dan sebagainya gitu. Apalagi dia memiliki catatan, pernah juga ada media yang menyebutkan dia sebelumnya dari fraksi PKB loh malah ya Menteri Agama kita itu. Jadi dari fraksi PKB di DPR kemudian diangkat menjadi Menteri Agama. Tapi tampaknya ini sekarang sangat-sangat tidak menyukai dari Ketua Umum PKB begitulah. Dan kemudian di spill lah itu Mas Hersu kekayaannya gitu. Yang kalau ada catatan gitu dari tahun 2019 ketika dia masih duduk di fraksi di PKB di DPR menjadi anggota DPR itu kan tidak sampai 1 miliar, 900 juta sekian begitu ya LHKPN-nya. Tapi kemudian hanya dalam 2 tahun pada tahun 2021 itu sudah melonjak menjadi 11 miliar lebih gitu. Itu diperbincangkan juga oleh netizen gitu. Saya nggak tahu, saya tidak mencek berapa LHKPN-nya saat ini gitu. Dan juga kontroversi-kontroversi yang lainnya. Kalau menurut Ahmad Baja Ketua Bawaslu ini menarik juga dan memang seharusnya demikian. Dia kan mengatakan bahwa untuk menyampaikan pernyataan seperti itu meski dalam konteks bercanda seharusnya tidak dilakukan. Karena kalau itu diperbolehkan itu harusnya itu dilakukan di internal partai lah. Menurut Ahmad Bajani, saya baca saja Mas Irsu ya, dia mengatakan begini. Tapi kalau sudah di publik, diharap menahan diri untuk tidak berbicara hal seperti itu. Iya, apalagi ini kan dia digaji oleh rakyat, menteri itu harus mengayomi 10 rakyat begitu ya. Dan ini udah masuk ke walaupun hanya bercanda, tapi ini di ruang publik di mana situ apalagi ada wartawan, ada media. Pastilah ini menjadi jejak digital dari Pak Menteri. Tadi dia menyebut saya tidak akan pilih pasangan capres Amin, itu kan clear ya. Saya kira itu bukan bercanda lah, itu pernyataan serius dan bagi kalangan ASN. Nah ini yang paling penting itu kan KSN ini kan orang yang sangat sangat feodal banget gitu ya. Kalau kalau petingginya ngomong begitu, kalau menterinya ngomong begitu, di bawah itu sudah dianggap sebagai instruksi kan gitu. Jadi ini berbahaya. Jadi wajar kalau kemudian Bawaslu menegur dan bahkan menurut saya tegurannya harusnya sangat keras ini ya Mbak Agi karena tadi itu kapasitas dia sebagai seorang pejabat negara dan sudah melakukan negatif campaign gitu ya, bukan black campaign tapi negatif campaign terhadap pasangan itu. Iya, seharusnya demikian dan malah orang kemudian menjadi salut tanggapan dari kader atau pengurus dari Nasdem dan juga dari PKB itu santai Mas Irsu. Mereka mengatakan ya memang tidak untuk dipilih, amin itu diucapkan. Kan sesudah kita biasanya membaca begitu kita mengucapkan amin memang bukan buat dipilih tapi diucapkan. Ada pilihan ya kalau habis sholat kalau jamaah sholat dan kemudian imamnya bilang walad dolin ya kita nggak boleh nggak bisa milih, harus mengucapkan amin. Ya, jadi setiap hari memang harus diaminkan gitu. Boleh kan yang begitu itu lucu-lucuan kan bukan negatif campaign. Oke, saya kira kita balik ke fokus yang utama kita ya, dan ini jadi semacam agenda setting kita lah begitu ya. Nah, kita juga banyak agenda setting media berkaitan dengan kasus Rempang ini karena soal yang sangat serius tadi Mbak. Iya ya Mas Hersu, jadi Rempang ini menjadi sangat-sangat serius ya. Kita prihatin sekali begitu. Dan perkembangan yang terakhir ini, yang salah satu yang viral itu adalah rekaman dari seorang anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Mas Hersu. Dia bernama Taba Iskandar. Ini viral sekali. Jadi dia adalah merupakan saksi dari sejarah sejarah dari apa yang terjadi di Pulau Rempang tersebut. Jadi pada tahun 2009 di masa Pak Habibie ini ya, Presiden Habibie, hingga tahun 2004 dia itu kedudukannya sebagai Ketua DPRD Kota Batam.
Jadi dia mengakui bahwa dia pun ikut menandatangani kesepakatan MOU antara Pemko Batam dengan perusahaan MEG, yaitu Makmur Elok Graha, milik Tommy Winata, pengusaha Tommy Winata. Dan kemudian dia ini dari fraksi Golkar, Mas Hersud, dan sampai sekarang masih di fraksi Golkar ya. Dan pada tahun 2014 sampai dengan sekarang begitu, jadi berarti 2 periode, kedudukannya itu sebagai anggota DPRD untuk provinsi begitu. Jadi dia sebelumnya untuk tingkat 2, sekarang untuk tingkat 1. Jadi dia mengatakan, dia sebagai saksi sejarah begitu ya Mas Hersud, dia mengatakan menolak relokasi warga dari 16 kampung tua di Pulau Batam tersebut karena dinilai bukan solusi untuk menyelesaikan polemik yang selama ini sudah berlarut-larut gitu. Terus dia mengatakan, Mas Hersud, bahwa kisah lama dari riwayat pengembangan Pulau Rempang tersebut memang dimulai sejak tahun 2004. Dia mengakui kemarin kita sudah membacakan ya apa yang diunggah oleh Ustadz Abdul Somad di akun Instagramnya, yaitu ada sebuah surat begitu kan, dan sebuah akta perjanjian dari MOU lah begitu, yang salah satunya itu menyebutkan bahwa ada kerjasama dari Pemko Batam gitu untuk mengembangkan kawasan Pulau Rempang. Tapi di situ bahwa kawasan perkampungan tua itu statusnya tetap dipertahankan atau enclave begitu. Nah ini rupanya memang betul demikian. Jadi menurut dia, Kepala Badan Pengusahaan Pulau Batam, yaitu Muhammad Rudi, kata dia bahwa selama ini dia mengatakan bahwa ini investasi yang sekarang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan Cina yaitu Xinzi Group itu adalah merupakan kelanjutan dari kerjasama yang ditandatangani tahun 2004 itu. Menurut Taba Iskandar ini tidak merupakan kelanjutan begitu Mas Hersud, karena yang dulu itu adalah temanya adalah investasi dari kawasan terpadu eksklusif, kawasan wisata terpadu eksklusif atau KWTE begitu. Dan kemudian ketika itu menurut dia akan dibangun semacam wisata malam lah di daerah tersebut. Wisata malam ini mungkin ketika itu kan sedang ramai-ramainya Sentosa Island, terus kemudian Genting Highland di Malaysia begitu ya, yang dimana di sana memang ada berbagai lokasi untuk, ya kita tahu kalau wisata malam itu seperti apa begitu. Tapi kemudian menurut Taba Iskandar nih, bahwa Kapolri ketika itu yaitu Pak Sutanto itu kemudian berpikir kalau seandainya ada wisata malam berarti dikhawatirkan nanti akan ada perjudian dan sebagainya begitu, karena memang tampaknya akan ke sana begitu Mas Hersud. Nah inilah yang kemudian membuat perjanjian tersebut batal begitu, dan selama sekian lama jadi kawasan Pulau Rempang tersebut tidak ada kegiatan atau investasi besar yang masuk seperti ini begitu, seperti yang akan dilakukan oleh MEG milik Tommy Winata. Ini statement Kepala BP juga gitu. Ini sudah dimulai sejak tahun 2002. Itu hal yang berbeda. Saya menjabat Ketua DPRD tahun 2000-2004. Pak Suryo, Pak Nabil, Pak Har Sulaiman pimpinannya, wali kotanya Kadir. Tidak sama dengan yang ini. Ini kan seolah-olah sama nih. Seakan-akan yang ini hanya meneruskan. Berbeda. Silakan dibuka. Tahun 2000-2004 saya Ketua DPRD dan sekitar tahun 2000-2003 dilakukanlah kerjasama MOU antara BP Batam dengan Pemko Batam. Dia berdua dalam langkalin pihak pemerintah dengan PT MEG ini. DPRD memberi rekomendasi. Apa isi rekomendasi? Merekomendasikan untuk dibukanya investasi di sana dengan landasan perda, namanya Perda Pariwisata. Lebih populer disebut kawasan wisata terpadu eksklusif, dalam rangka memindahkan semua kegiatan-kegiatan malam, aktivitas malam di Kota Batam ke pulau tertentu, yaitu Rempang. Rempang ya, tidak ada Rempang Galang ya, Rempang. Rempangnya pun Rempang pulau yang terpisah dari daratnya, ada pulau tersendiri Rempang. Karena status lahan, ingat baik-baik, tahun 2004 terutama, akhir jabatan saya, status lahan itu APL-nya belum ke BP, tidak juga ke Pemko. Jadi Pemko mengklaim merasa kewenangan dia karena itu bukan wilayah kerja BP. Jadi makanya BP tidak bisa memberikan HPL ke sana, mengalokasikan lahan. Belum kewenangan dia. Pemko Batam juga belum mendapatkan kewenangan itu dari negara. Maka muncullah istilah yang namanya status quo. Saya belum melihat, tapi itu ada kepresnya. Keputusan Presiden menyangkut status quo Pulau Galang. Dari jembatan 1, setelah jembatan 1 sampai ke sana, sampai ke ujung. Status quo. Artinya apa? Tidak boleh PP, tidak boleh Pemko mengalokasikan. Masih kewenangan negara, tanah negara. Di dalam tanah negara itu macam-macam, ada hutan lindung dan segala macam. Artinya apa? Kewenangan pusat betul. Bagaimana dengan status Perda KWTE tadi dan rekomendasi DPRD? Rekomendasi DPRD tidak berlanjut.
Karena waktu itu yang menjabat Kapolri setelah dilantik dia melarang perjudian. Karena dia beranggapan bahwa kawasan wisata terpadu eksklusif itu akan dibuat judi. Karena memang salah satu proyeksinya menjadikan apa yang dijadikan Sentosa. Sentosa belum ada. Sentosa berhasil itu jadi Sentosa itu karena batalnya Rempang itu. Itu kalau mau tahu. Maka Perda KWTE itu atau Perda Pariwisata itu menjadi tidak berlaku. Maka selesailah MOU atau kerjasama itu tidak berlaku. Jadi kalau sekarang yang masuk PT MEK, betul dulu PT MEK. Jadi dia ingin melanjutkan investasi. Dan masuknya ini melalui siapa? Pusat, PKPM kan. Dan investasinya besar, berbeda sama sekali dengan konsep desain awal yang waktu Perda tahun 2002-2003 itu yang direkomendasi DPRD Batam. Berbeda. Nah, itu saya perlu klarifikasi. Nah, terus kemudian kalau menurut Taba Iskandar, apa yang terjadi sekarang itu masuknya lewat pemerintah pusat, bukan lewat dari pemerintah daerah lagi begitu. Jadi investasi yang masuk sekarang adalah lewat pemerintah pusat. Tapi yang cukup mengherankan juga kalau saya melihat secara kronologis ya Mas Hersu, ini sepertinya memang dipercepat banget gitu. Dan tiba-tiba ini masuk ke dalam PSN. Kalau seandainya kita lihat bahwa investasi tersebut secara apa ya antara perusahaan dengan perusahaan yaitu Tommy Winata dengan Sinzi Group tersebut kan kesepakatannya dimulai tahun 2022. Tapi kemudian baru dengan pemerintah kita yaitu dengan Menteri Investasi Bahlil gitu disepakati pada bulan Juli. Jadi tahun ini 2023. Nah, ketika itu kesepakatan baru dilakukan pada bulan Juli, pada bulan Agustus tanggal 28 itu Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto sudah menandatangani bahwa ini masuk ke dalam PSN begitu. Jadi betapa cepatnya dan kemudian dari tanggal 28 Agustus tersebut pihak kepolisian mengatakan ini sesudah adanya tragedi tanggal 7 dan juga tanggal 11 kemarin ya bentrok antara warga Melayu yang menghuni kawasan Pulau Rempang dan juga Melayu yang ada di sekitarnya dengan pihak kepolisian dan aparat yang terpadu lah begitu. Itu pihak kepolisian kan tetap mengatakan bahwa apapun yang terjadi bahwa tanggal 28 September itu harus sudah clear. Masyarakat harus sudah, jadi tempat itu sudah harus dikosongkan. Jadi tahapannya memang cepat sekali, ini ada apa begitu ya. Kalau kita melihat apakah secepat itu sebuah PSN atau proyek strategis nasional itu harus sudah selesai, harus kemudian sosialisasinya hanya dilakukan dalam jangka waktu singkat, bahkan kawasan itu harus di-clearkan walaupun masyarakat di sana yang jumlahnya ribuan ini belum mendapatkan pemukiman yang baru karena katanya kan baru akan dibangun. Yang kata Pak Jokowi mereka akan mendapatkan lahan seluas 500 meter persegi dan kemudian juga rumah seluas 45 meter persegi dengan nilai sekitar 120 juta begitu dan juga biaya hidup 1 juta begitu ya per bulan katanya. Nah, ini kan baru direncanakan. Dan sosialisasinya juga belum selesai. Menteri Bahlil pun baru datang ke sana tanggal 13 Agustus dan ternyata itu tidak selesai. Dia mengatakan dia bertemu dengan masyarakat setempat di kecamatan hanya beberapa jam saja begitu Mas Hersu. Apakah itu bisa mewakili sekian ribu orang yang sudah secara turun-temurun menempati di sana? Apalagi kemudian belakangan baru saja gitu Pak Mahfud MD mengatakan bahwa mereka itu adalah memang tadinya tidak mendiami di situ seolah-olah baru belasan tahun saja ada di situ gitu. Padahal seolah-olah menutupi semuanya. Tapi kalau saya rasa Pak Mahfud pun tidak mendapatkan informasi yang jelas dalam hal ini karena ketika ditanya oleh media, Pak Mahfud apakah ada tanah ulayat di sana, ada tanah adat, Pak Mahfud mengatakan saya tidak tahu gitu. Ya. Nah ini menarik ya. Tapi kemudian ada kecenderungan ini atas nama pembangunan tadi semua kritik-kritik gitu ya karena kayak Taba ini kan akhirnya diperiksa oleh polisi ya gara-gara kritik dia ya Mbak ya. Ini kan video yang Anda sebut tadi itu kan video itu mulai viral di situ ketika dia akhirnya dipanggil oleh polisi dan kemudian dia mau memenuhi undangan oleh polisi itu kan sebenarnya ini dalam kapasitas dia sebagai wakil rakyat dan juga orang yang lahannya terdampak juga di situ kelihatannya Mbak ya.
Iya, jadi sebetulnya kalau kita melihat seorang anggota DPRD begitu untuk diperiksa itu biasanya agak lama loh Mas Hersu prosesnya begitu ya. Dan menurut Taba dia memiliki tanah seluas kalau tidak salah 18.000 meter persegi dan itu adalah tanah yang dia dapat dari seorang kepala kampung atau kepala desa begitu di daerah tersebut di Pulau Rempang. Tapi itu ada di tepi jalan dan bukan merupakan masuk ke dalam kawasan hutan menurut dia. Dan itu dia peroleh karena yang bersangkutan temannya itu yang kepala desa itu tidak dapat membayar utang kepada dia sebagai kompensasi diserahkan tanah tersebut. Tapi kemudian sekarang selama 20 tahun katanya tidak diapa-apakan tanah tersebut jadi idle dan kemudian baru sekarang dia tanami itu tanaman buah durian. Tapi ketika sekarang itu dipersoalkan mungkin ada nuansa-nuansa politik yaitu karena dia menolak relokasi, dia tidak hanya Mas Irsu, tapi dia jelas menolak relokasi dari warga perkampungan tua tersebut, ada 16 kampung tua tersebut, sehingga secara politis dia seperti ya kita tahu secara hukum terus kemudian dicari-cari atau apa dan dia mengatakan bahwa dia menyerahkan kepada negara tidak jadi masalah tanah yang seluas 18.000 meter persegi tersebut gitu. 18.000 itu berarti 1,8 hektar ya. Iya, mungkin sekitar segitu ya, betul. Ya. Oke, jadi sekarang sebenarnya makin clear ya apa yang terjadi di Rempang ini gitu ya dari pernyataan-pernyataan. Kalau kita baca di jumlah media juga menyebutkan ada seorang warga yang mengaku bahwa dia memang lahir di situ dan dia bahkan kakek neneknya juga ada di situ dan dia bersedia mengantarkan wartawan untuk melihat makam orang tuanya dan sebagainya. Kan kita bisa ngitung tuh berapa tahun kira-kira orang ini kalau dia sendiri umurnya sekarang berapa? Saya lupa tadi umurnya 63 atau berapa begitu. Dan punya orang tua di situ, terus pun kakek nenek di situ ya nggak berlebihan kalau klaim mereka tuh udah ratusan tahun tinggal di situ. Belum lagi kan mereka juga mengaku selama ini setiap kali pemilu mereka juga punya hak pilih. Jadi kan mereka ini bukan warga yang liar dong kalau mereka punya hak pilih segala macam gitu ya, Mbak Agi. Iya, jadi pertanyaan besar ketika Menteri Agraria yaitu Pak Hadi Cahyanto mengatakan bahwa mereka adalah warga yang tidak memiliki sertifikat begitu kan. Iya Pak, Menteri kita ini kan mantan TNI begitu ya, tapi seharusnya kalau sudah menjadi menteri kan tahu bahwa ini hak adat, hak ulayat begitu dan sebagainya. Adat itu merupakan bagian dari ulayat ya, dan itu kekuatannya tinggi loh Mas Hersu kalau di. Ya, nggak semua sertifikat ya. Iya, tidak semuanya sertifikat, begitu ada merupakan kepemilikan bersama dan sebagainya, apalagi ada sejarah. Kalau biasanya kalau secara hukum, kalau kita tidak bisa membuktikan kita memiliki sertifikat atau kita sudah lama mendiami daerah itu dan kemudian kita dianggap bukan penduduk daerah itu, kan kita, ya itu tadi seperti kata Mas Hersu, dengan memperlihatkan kuburan atau makam yang ada di situ, makam adalah salah satu penanda, ini makam tahun berapa, makam kuno atau makam apa, ada sejak kapan, di situ memperlihatkan kalau ada makam artinya ada penghuni di situ, begitu. Bukan orang dari lain pulau dimakamkan di situ gitu. Apalagi kemudian itu memang sebutannya saja perkampungan tua begitu kan. Dan kalau kita melihat lagi ke belakang ada jejak-jejak digital tapi mungkin karena internet itu kan baru belakangan ini. Tapi banyak sekali tulisan tentang orang yang datang ke Pulau Rempang begitu ketika mereka akan menuju Pulau Galang karena antara Batam, Rempang dan Galang, Rempang ini kan ada di antara Pulau Batam dan Pulau Galang dan Pulau Galang kita tahu sebagai tempat penampungan pengungsi Vietnam apa dan sebagainya itu kan terkenal begitu dan orang yang ada di sana juga mengenal Pulau Rempang. Bahkan Mas Hersu kalau saya lihat ini sebenarnya ketika kemarin Panglima TNI begitu mengirimkan pasukan ke lokasi begitu ya dan kemudian tapi dia mengatakan bahwa ini hanya sekedar menjadi pendamping saja dari polisi begitu. Jadi tetap mereka akan polisi begitu yang bergerak bukan TNI tapi dia Panglima TNI juga ingin memastikan bahwa anggotanya tidak ada yang terlibat kasus tanah di situ. Karena kan kita tahu aparat di daerah itu sering seringkali menjadi backing betul dan kemudian mereka juga menjadi bagian dari sengketa tanah atau jual beli tanah di situ ingin memastikan bahwa tidak ada peran TNI di situ. Tapi yang menarik adalah salah satu KRI kita ternyata KRI Pulau Rempang. Jadi kita memiliki KRI Pulau Rempang. Jadi mungkin ini apalagi Panglima Yudo ini kan berasal dari TNI Angkatan Laut ya Mas Hersu, tentu memiliki nostalgia tersendiri terhadap KRI Pulau Rempang. Jadi kalau saya melihat runut ke belakang, ternyata KRI Pulau Rempang ini adalah dengan nomor lambung itu 729, 7 menandakan adalah kapal perang penyapu ranjau begitu. Jadi ini KRI yang dibeli pada tahun 1993 kalau tidak salah, yaitu berupa kapal perang bekas dari Jerman Timur.
dan kemudian pertama kali digunakan pada tahun 71 di Jerman. Dan kemudian kalau melihat jejaknya ini baru pensiun tahun 2021 kemarin. Setelah sekian lama begitu menjadi kapal penyapu ranjau, terus kemudian dimodifikasi menjadi kapal peneliti yang antara lain pernah segala macam ada kecelakaan di laut seperti kapal terbang AirAsia ya ketika itu dan sebagainya, dia ikut turut andil di situ begitu. Nah, setelah sekian lama itu menjadi kapal perang Indonesia baru tahun 2021 kemarin pensiun. Dan nama kapal perang KRI Pulau Rempang ini diabadikan di di Kabupaten Sidoarjo. Kalau di Jakarta di daerah Kelapa Gading juga ada nama itu, Jalan Pulau Rempang. Iya. Jadi Pulau Rempang ini sangat bersejarah kalau melihat sejarah, dan saya kira jejak sejarah itu tidak bisa kemudian dengan sederhana dipindahkan kok dapat uang ganti rugi, dapat lahan pengganti, memindahkan sebuah komunitas rakyat dan sebagainya tidak sesederhana itu gitu ya. Banyak sekali hal-hal lain yang perlu diperhatikan soal aspek sosialnya, aspek pendidikannya, kesehatannya dan sebagainya. Juga tadi aspek sejarah itu jangan dilupakan. Oke. Mbak Gi. Ya Mas Irsu, jadi kemarin ketika Pak Jokowi juga ada di sebuah forum infrastruktur juga dan dia mengatakan bahwa ini hanya akibat komunikasi yang buruk, dan kemudian diulangi lagi bahwa masalah seperti ini saja kok sampai ke presiden gitu kan. Harusnya ini banyak sekali yang protes loh Pak Jokowi, ini bukan hanya sekedar masalah seperti ini saja begitu, tapi ini adalah soal sejarah, soal keberadaan manusia, yang manusia sekarang bisa ada seperti ini. Kalau kita melihat kenapa jadi begini, kita selalu menengoknya kepada sejarah gitu. Apalagi ini sejarah dari bangsa yang memerdekakan Indonesia, di mana para sultannya ikut membantu secara materi untuk biaya kemerdekaan Indonesia, dan kemudian ya mereka ini adalah keturunannya begitu. Yes, oke. Makanya ada soal tadi, satu terlalu mensimplifikasi persoalan, kok soal kayak gini aja presiden itu satu masalah juga. Yang kedua ya soal begitu, kenapa menterinya nggak bisa menyelesaikan kan gitu, berarti ada persoalan juga dong pada kepemimpinan Pak Jokowi kan gitu ya. Oke, begitu saya mengakhiri perbincangan kita kali ini ya. Sampai ketemu lagi besok di hari Jumat. Saya Hersubno Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.